Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Asep Saiful, dan hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK mengenai pengenalan nilai dan etika serta penerapan fungsi ASN, khususnya di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Laporan ini merupakan bentuk komitmen saya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara di periode tahun 2026 ini. Presentasi saya hari ini akan terbagi ke dalam 5 poin utama, dimulai dari pendahuluan, kemudian pemaparan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, dilanjutkan dengan nilai dan etika unit kerja kami, rencana hasil kerja saya sebagai PPPK ke depannya, dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan serta saran. Mari kita mulai dengan bab pertama, yaitu pendahuluan, untuk memahami latar belakang dan landasan pelaksanaan orientasi ini. Maksud dan tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk menanamkan nilai dasar berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sebagai fondasi utama kita dalam bekerja secara profesional. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kinerja setiap individu dengan visi misi Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Secara lebih teknis, orientasi ini bertujuan agar kami mampu menguasai administrasi ketertiban umum, seperti pengelolaan database satuan Linmas dan penyusunan laporan pelanggaran Perda. Hal ini penting untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam serta memastikan rencana aksi yang disusun selaras dengan sasaran kinerja pegawai selama masa kontrak. Pelaksanaan orientasi ini berlangsung secara intensif selama 1 bulan, mulai dari 25 Mei hingga 30 Juni 2026. Kegiatan difokuskan di kantor Kecamatan Talun dengan menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran mandiri melalui LMS LMU dan sesi tatap muka virtual melalui Google Meet demi efisiensi transfer informasi. Secara sistematis, agenda orientasi ini dibagi menjadi beberapa tahapan penting, meliputi pengenalan nilai dan etika, penerapan fungsi dan tugas ASN langsung di unit kerja, serta diakhiri dengan evaluasi capaian untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Sekarang, kita beralih ke bab kedua, yang akan membahas secara mendalam mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon memiliki 3 pilar utama. Pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kedua, mengembangkan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi agar mampu bersaing secara global. Dan ketiga, menciptakan lingkungan yang agamis dan aman guna mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang kondusif. Kecamatan Talun sendiri merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh camat dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas pokok kami adalah mengordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Talun. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021, struktur organisasi kami terdiri dari camat, sekretariat yang membawahi 2 subbagian, serta berbagai seksi teknis seperti seksi pemerintahan, seksi pelayanan publik, dan tentu saja seksi ketentraman dan ketertiban tempat saya bertugas, bersama dengan kelompok jabatan fungsional lainnya. Manajemen PPPK di Kabupaten Cirebon sangat menekankan pada sistem merit, di mana kualifikasi, kompetensi, dan kinerja menjadi tolok ukur utama. Sebagai PPPK, kami memiliki hak atas gaji dan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun. Namun kami juga berkewajiban menjaga rahasia jabatan dan setia kepada NKRI, dengan penilaian kinerja yang transparan melalui aplikasi e-kinerja. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada hasil kerja kuantitatif, tetapi juga pada evaluasi perilaku kerja berdasarkan nilai berakhlak. Hasil penilaian akhir tahun ini nantinya akan menjadi dasar krusial bagi pemerintah kabupaten dalam menentukan perpanjangan kontrak, pemberian penghargaan, maupun sanksi administratif. Pada bab ketiga ini, saya akan memaparkan lebih spesifik mengenai nilai dan etika di unit kerja saya, yaitu di Kecamatan Talun. Rencana strategis unit kerja kami difokuskan pada 3 hal. Pertama, menjabarkan kebijakan teknis agar selaras dengan visi kabupaten. Kedua, memperkuat administrasi penegakan perda untuk memastikan kepatuhan hukum. Dan ketiga, mendukung stabilitas wilayah melalui pengelolaan database satuan Linmas di tingkat desa demi keamanan lingkungan yang menyeluruh. Selain itu, kami sangat fokus pada efektivitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketentraman melalui sistem administrasi yang cepat, tepat, dan mulai beralih ke arah digital. Seksi Tranti memiliki tugas pokok yang komprehensif, mulai dari menyiapkan bahan kebijakan teknis ketertiban umum hingga menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral dengan Polsek, Koramil, dan Satpol PP. Kami juga bertugas melakukan patroli wilayah dan pengawasan kegiatan masyarakat untuk memastikan regulasi daerah ditegakkan dengan baik.
Lebih jauh lagi, kami berperan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik sosial ringan melalui mediasi untuk menjaga harmoni warga. Selain itu, pembinaan kapasitas anggota Satlinmas di desa-desa menjadi prioritas kami guna mengoptimalkan fungsi perlindungan masyarakat di tingkat paling bawah. Sebagai pengadministrasi perkantoran, tugas pokok saya adalah mengelola seluruh administrasi persuratan dan dokumentasi terkait keamanan dan laporan warga. Saya juga bertanggung jawab atas penginputan dan pengolahan data operasional, termasuk database anggota Linmas dan rekapitulasi pelanggaran Perda sebagai bahan evaluasi pimpinan. Selain urusan kantor, saya juga mendukung administrasi operasional lapangan seperti penyusunan surat perintah tugas dan berita acara pemeriksaan non-justisial. Salah satu fokus utama saya adalah melakukan penataan sistem kearsipan digital agar akses informasi menjadi lebih cepat dan tata kelola administrasi di Kecamatan Talun menjadi lebih modern. Memasuki bab keempat, saya akan memaparkan rencana hasil kerja saya sebagai PPPK selama masa kontrak ke depan. Saya telah menyusun matriks rencana aksi 5 tahun. Di tahun 2026, fokus saya adalah migrasi arsip ke sistem digital. Di tahun 2027, saya akan membangun database kerawanan wilayah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian di tahun 2028, target saya adalah standarisasi templat dokumen layanan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan akurasi laporan. Untuk periode 2029 hingga 2030, fokus saya adalah pada keberlanjutan dan sinkronisasi sistem dengan aplikasi pelaporan daerah Kabupaten Cirebon. Tujuannya adalah memastikan stabilitas tata kelola data Trantibum yang terintegrasi dan mendukung prinsip keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Terakhir, kita sampai pada bab kelima, yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, reformasi administrasi di seksi Trantib melalui digitalisasi sangat krusial untuk memastikan setiap tindakan penegakan Perda memiliki landasan dokumen yang akuntabel. Dengan sistem dokumentasi yang rapi, koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI dapat dilakukan lebih cepat, sehingga respon terhadap gangguan keamanan menjadi lebih efektif. Peran saya sebagai pengadministrasi perkantoran adalah memastikan alur birokrasi ini berjalan tanpa hambatan. Profesionalisme dalam pengelolaan arsip bukan sekadar tugas teknis, melainkan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Cirebon yang bersih dan aman. Untuk itu, saya menyarankan perlunya bimbingan berkelanjutan dari mentor guna menyelaraskan tugas harian dengan rencana aksi. Sinkronisasi digitalisasi data dengan strategi kecamatan juga harus terus ditingkatkan, serta perlunya penguatan sistem dokumentasi rapat koordinasi lintas sektor agar evaluasi kebijakan keamanan di tingkat desa dapat dilakukan secara lebih sistematis. Demikian presentasi laporan orientasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya siap menerima masukan demi perbaikan kinerja saya ke depan.